Bab 28 Saling melepaskan rindu. Sitit terdengar mobil berhenti di depan klinik. Ibas keluar dari mobil dan melihat tulisan di depan klinik dokter. Ada senyum pun mengembang di bibirnya. Ketika Ibas masuk ke dalam klinik, Sita sontak berteriak melihat Ibas masuk ke dalam klinik. Dokter. Ibas pun melarang Sita untuk memberitahu Mulan bahwa dia datang. Dia di dalam. Bisik Ibas sambil menunjuk ruang periksa. Ada Pak, tapi masih ada pasien. Jawab Sita sambil berbisik. Nggak apa-apa, aku tunggu di sini. Sambil duduk di ruang tunggu sekilas Ibas melihat jam dinding, dan tidak sabar untuk menemui istrinya. Mereka tidak bertemu hampir 4 hari dan hanya berkomunikasi lewat HP saja. Setelah beberapa saat pasien yang ada di ruang periksa pun keluar. Ibas pun langsung masuk ke dalam. Mulan yang sedang sibuk mencatat daftar pasiennya membelakangi pintu, mengira yang masuk adalah pasien, sementara Rani yang melihat Ibas masuk, langsung disuruh diam oleh Ibas. Rani pun keluar secara diam-diam dari ruang periksa. Mulan yang sedang fokus dengan daftar pasien yang ada di mejanya merasa aneh, kenapa terasa hening seperti tidak ada orang, padahal tadi ada pasien masuk. Ketika Mulan ingin berbalik ke belakang, tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Mulan pun terkejut. Assalamualaikum istriku. Sapa Ibas sambil memeluk Mulan. Karena terkejut, Mulan langsung membalikkan badannya dan menghadap ke arah Ibas. Mas Ibas, kapan pulang? Kenapa nggak bilang kalau mau pulang? Kan aku bisa jemput Mas di bandara. Girang Mulan tersenyum simpul. Aku baru saja landing dari pesawat, langsung ke sini. Sama Andi. Tapi dia langsung ke pabrik. Ucap Ibas sambil menatap lekat wajah yang ia rindukan. Mulan pun saking rindunya, dia tidak memikirkan gengsi lagi dan kembali memeluk Ibas untuk melepaskan rindunya. Ibas bahagia dengan pelukan yang diberikan oleh Mulan. Kayaknya ada yang kangen banget nih. Goda Ibas, sambil mengusap-usap kepala Mulan yang ada di pelukannya. Mulan hanya tersenyum dan merasakan hangatnya pelukan Ibas. Ibas mengangkat dan mendudukkan Mulan di meja praktek sambil menatapnya lekat. Kangen sama aku? Tanya Ibas dengan bola mata yang bersinar. Mulan pun mengangguk. Ibas sudah merasakan betapa sulitnya dia hidup jauh dari Mulan. Setiap hari, dia menahan rindu kepada Mulan. Kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang dia habiskan dengan Mulan dan membuang egonya jauh-jauh. Beneran kangen? Ucap Ibas sambil menatap bibir Mulan yang merah. Tanpa basa-basi Ibas pun mencuri ciuman pertamanya Mulan. Mulan hanya terdiam dan pasrah menerima ciuman itu dan menyalurkan rasa rindu yang mereka rasakan. Kenapa? Kok malu? Ucap Ibas. Itu ciuman pertamaku. Jawab Mulan dengan pipi yang merah. Ibas terperangah mendengar perkataan Mulan. Seakan dia percaya dengan apa yang Mulan katakan. Jadi, beneran kamu gak pernah pacaran? Wah, aku sangat beruntung dong dapat ciuman pertamamu. Ucap Ibas tersenyum senang. Ibas pun ingin mengulangi untuk yang kedua kalinya akan tetapi ada suara telepon yang berdering. Mulan kemudian mengangkat teleponnya. Iya, halo Seth. Maaf dok ganggu, pasiennya sudah banyak yang ngantri, dokter masih lama nggak? Kata Sita. Oh iya bentar lagi nggak lama. Jawab Mulan, sambil melirik suaminya yang cemberut karena terganggu. Ibas pun mendengus karena harus pergi dari ruangan itu dan masih rindu dengan istrinya. Hah maaf ya mas, masih banyak pasien, mas istirahat dulu ya, aku selesaikan pekerjaanku dulu. Ucap Mulan tidak enak hati karena mengusir suaminya. Oke. Jawab Ibas kesal sambil berjalan lemas keluar ruangan. Setelah selesai praktek Mulan keluar mencari suaminya di klinik, tapi dia tidak menjumpainya. Melihat Mulan seperti bingung karena tidak menemukan suaminya, Sita pun berjalan ke arah Mulan. Dokter sedang mencari Pak Ibas? Tanya Sita. Iya Sid kok nggak ada di belakang, jawab Mulan. Tadi Pak Ibas ditelepon Pak Andi dan pergi ke pabrik. Tidak sempat pamitan sama dokter karena masih ada pasien.
Oke kalau begitu, terima kasih Seth. Mereka pun membersihkan klinik dan menata peralatan sebelum pulang. Setelah berkeliling mengecek beberapa peralatan pabrik, Ibas menyadari kalau waktu sudah sore. "Ndi aku pulang dulu ya, sudah sore," ucap Ibas. "Mau ke klinik?" tanya Andi. "Ya, Mulan tidak mau kalau disuruh tidur di mes atas, katanya malu banyak orang di pabrik." "Aku ikut ya," ucap Andi meringis. Gak. Kamu pulang saja. Lagian mau ngapain ikut aku ke klinik?" Kesal Ibas. Ayolah. Masak ikut ke klinik saja nggak boleh. Lagian itu kan kliniknya Mulan bukan punya kamu. Pekik Andi. "Ya udah ayo. Cepat kalau mau ikut." Gerutu Ibas. Sesampainya di klinik mereka melihat Sita dan Rani sedang beberes ruangan. Andi pun masuk dengan berdehem. "Kenapa Andi? Mau minum?" tanya Ibas sambil duduk di kursi. "Mau minum apa Pak biar saya buatkan?" ucap Rani yang menghentikan aktivitasnya untuk menawarkan minuman kepada Ibas dan Andi. "Aku nggak usah Wan, Andi saja yang dibuatkan minum sepertinya dia haus." Timpal Ibas. "Aku nggak haus, cuma lapar jadi nggak usah dibuatin minum," ucap Andi sambil melirik Sita yang sedang mengecek stok obat di resepsionis. Mulan keluar dari ruang prakteknya. Ada tamu rupanya. "Mas Andi sudah dari tadi?" tanya Mulan sambil duduk di sebelah Ibas. Ibas pun tersenyum kepada Mulan dan menggenggam tangannya. Andi yang melihat pasangan di depannya itu tidak sah rasanya kalau jiwa ledeknya tidak keluar. Dari tadi malam aku disuruh mesenin tiket buat pulang. Nih suamimu ini sudah tidak sabar ketemu sama istrinya. Sampai-sampai aku tidak diantar ke rumah, malah disuruh ikut ke sini." Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Hei, jangan buat alasan, kamu sendiri kan yang mau ikut ke sini. Kenapa aku yang jadi kambing hitam?" ucap Ibas. Mulan pun paham kenapa Andi ikut ke sini bukannya langsung pulang ke rumah. "Oh mungkin Mas Andi rindu sama karyawan pabrik Mas. Makanya langsung ke sini tidak pulang dulu ke rumah," ucap Mulan sambil tertawa. "Iya betul kata Mulan. Hei. Sambung Andi sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Mulan dan Ibas pun saling memandang, lucu dengan tingkah Andi. "Sita, Rani kalian mau pulang sekarang?" tanya Mulan. "Saya pulang nanti dok habis salat maghrib sekalian, soalnya takut kemaghriban di jalan," jawab Sita yang masih sibuk dengan obatnya. "Kalau saya sudah dijemput sama Bebeb," ucap Rani. "Ya udah Rani, kalau mau pulang dulu silahkan." "Kalau begitu saya pamit ya dok." Rani pun melenggang keluar klinik. "Oke. Hati-hati di jalan. Mas Andi jangan pulang dulu kita salat jamaah di sini nanti ya," ucap Mulan. "Apa? Salat jamaah? Oke dak." Mereka pun salat maghrib berjamaah bersama. Setelah salat jamaah, karena Andi lapar, mereka berempat mencari tempat untuk makan malam. "Dokter mau makan di mana?" tanya Sita. "Itu di warung perempatan ada nasi goreng kesukaan kita jalan aja ya Seth." "Ayo dok." Ibas dan Andi saling menatap dan membesarkan bola matanya. "Kenapa sih selera makan mereka selalu di warung? Memang gak ada yang lain apa?" bisik Andi kepada Ibas sambil berjalan di belakang para wanita itu. "Gak tahu, ini aku juga pertama kali makan di warung," jawab Ibas bingung. "Aku malah mau 2 kali ini, kemarin waktu ngantar Sita pulang, aku diajak makan di pinggir jalan, sekarang gantian makan di warung, kamu bilang dong sama Mulan jangan makan di warung," ucap Andi. "Gak nanti Mulan tersinggung, udah ikut aja, lagian kenapa tadi ikut kalau tidak mau makan, sana pulang saja," gerutu Ibas. Mulan dan Sita mendengar Ibas dan Andi berbicara dengan berbisik, mereka pun menoleh ke belakang, penasaran dengan apa yang para pria itu bicarakan. "Kalian bicara apa kenapa bisik-bisik?" tanya Mulan.
Nggak apa-apa, cuma urusan cowok, jawab Andi. Mulan dan Sita pun tersenyum mendengar perkataan Andi. Setelah berjalan beberapa saat mereka tiba di warung nasi goreng yang sangat sederhana. Ini warungnya, ayo masuk, ajak Mulan. Warung lesehan? Lagi. Ucap Andi sambil ternganga di depan warung. Udah masuk aja, jangan komen, kata Ibas sambil mendorong Andi masuk ke warung. Sambil menunggu makanan yang mereka pesan, mereka pun saling ngobrol. Oh ya Seth, kamu masih ketemu sama mantan kamu yang dari desa itu? Yang nyelingkuhin kamu sama teman kantornya? Tanya Mulan. Kemarin ketemu dok waktu aku ke kota sama Rani, tapi mereka sudah tidak malu jalan gandengan bareng. Jawab Sita. Sudah nggak usah sedih, berarti dia bukan yang terbaik, semoga bertemu jodoh yang lebih baik. Ucap Mulan menguatkan. Andi dan Ibas hanya menyimak pembicaraan para wanita itu dengan sesekali mengecek handphone mereka. Mas, kira-kira ada nggak pegawai mas yang cocok buat Sita, tanya Mulan. Memangnya Sita mau kalau saya jodohkan dengan pegawai kantor? Ucap Ibas menawarkan. Sita hanya tersenyum tak menjawab. Jangan. Di kantor kita nggak ada yang ganteng, buaya semua, timpal Andi. Sebenarnya kalau di kampung umurku ini termasuk sudah tua. Makanya bapak sama ibu menyuruh aku buat cepet-cepet nikah. Ucap Sita sedih. Emang umur kamu berapa? Tanya Ibas. 24 pak. Mendengar umur Sita yang masih sangat muda, Andi yang sedang minum teh tersedak, karena kaget mendengar usia Sita yang masih sangat muda, usianya terpaut jauh dari dia. Hati-hati Pak Andi. Ucap Sita sambil memberikan tisu kepada Andi. Emang orang di desamu menikah umur berapa? Tanya Andi seraya menerima tisu pemberian Sita. Umur 19 sampai 21 TH sudah nikah Pak. Makanya aku kalau pulang ke desa disebut perawan tua. Sejak aku putus sama mantanku aku nggak pernah pulang. Takut dijodohin bapak sama tetanggaku di kampung. Nanti aku nggak bisa kerja di sini lagi. Ucap Sita sedih. Andi merasa iba kepada Sita setelah mendengar ceritanya itu.